Halo Sobat Tamta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pejuang asli Dayak yang bernama Ali Anyang yang berperan besar dalam menegakkan kedaulatan Republik Indonesia di Kalimantan Barat. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Journey. Belanda menggelar sayembara pada akhir Oktober tahun 1946 yang bunyinya, barang siapa yang berhasil menemukan seorang pemuda pejuang Republik yang bernama Ali Anyang, maka ia akan diganjar dengan hadiah uang sebesar 25.000 gulden atau setara dengan 224 juta rupiah. Ali Anyang memang sukses membuat tentara Nica kesal bukan kepalang. Pada tanggal 8 Oktober tahun 1946, pasukan Belanda kecolongan. Tangsi militer mereka di Bengkayang, Kalimantan Barat diserbu secara mendadak oleh Laskar Republik yang dipimpin oleh Ali Anyang. Bengkayang pun berhasil direbut. Bahkan Ali Anyang dan kawan-kawan dengan berani mengibarkan bendera merah putih serta mengumandangkan lagu Indonesia Raya di kota yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia bagian timur. Namun, sayembara tersebut tidak ada gunanya. Ali Anyang masih berkeliaran, terus melakukan perlawanan yang merepotkan Belanda. Pada tanggal 10 Januari 1949, Tangsi Nica di Sambas diserang. 8 hari berselang, terjadi bentrokan lagi di Kampung Acan dekat perbatasan Sarawak, serta menyusul sejumlah kontak bersenjata. Dari perawat menjadi pejuang. Nama aslinya adalah Anjang atau dibaca Anyang, putra dari pasangan suami istri Lakak dan Liang. Anyang lahir pada 20 Oktober tahun 1920 di desa Nanga Menantak, suatu permukiman suku Dayak Uut Danum yang terletak di pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Ia anak paling bontot dari 7 bersaudara. Ketika Anyang berusia 8 tahun, ia diangkat anak oleh seorang kepala sekolah di Sintang yang bernama Raden Mas Suadi Joyo Miharjo. Dari namanya, sosok ini termasuk bangsawan tinggi Jawa yang entah bagaimana bisa bermukim di wilayah yang terletak di sisi barat Pulau Borneo itu. Kemudian Anyang masuk Islam, mengikuti agama keluarga barunya. Sang ayah angkat pun memberikan nama baru, yaitu Muhammad Ali. Tetapi Anyang tidak lantas menghilangkan nama asli pemberian orang tua kandungnya. Jadilah ia dikenal sebagai Muhammad Ali Anyang. Keluarga Raden Mas Suadi Joyo Miharjo memperlakukan Anyang dengan sangat baik, termasuk dengan menyekolahkannya di Holland Inlandse School atau HIS Pontianak. Ini adalah sekolah dasar yang dikelola pemerintah kolonial dan diperuntukkan untuk anak-anak priayi dan anak-anak dari keluarga berada. Anyang ingin mengabdikan hidupnya untuk orang-orang yang butuh pertolongan. Ia ingin jadi tenaga medis. Raden Mas Suadi Joyo Miharjo merespon keinginan mulia itu dengan mengirimkan Anyang jauh ke Semarang, Jawa Tengah untuk melanjutkan pendidikan di sekolah juru rawat bernama Centrale Burgerlijk Ziegeninrichting atau CBZ. Setelah lulus, ia sempat membantu di Rumah Sakit Umum Semarang sebelum akhirnya pulang ke Kalimantan Barat untuk bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Umum Seijawi Pontianak selama beberapa tahun. Namun, garis takdirnya berkata lain.
Anyang nantinya menjadi pejuang tangguh dan memimpin perlawanan menghadapi pasukan Belanda atau Nica yang ingin berkuasa lagi di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat. Tanda-tanda kekalahan Jepang di Perang Asia Timur Raya semakin kentara pada tahun 1945. Para pemuda di berbagai daerah di tanah air pun mencermati perkembangan situasi dan bersiap-siap jika akhirnya Jepang benar-benar kalah dari sekutu. Jika itu terjadi, mimpi Indonesia untuk merdeka bisa saja terwujud. Maka, kaum muda pun mendirikan suatu panitia untuk menyambut kemerdekaan itu dengan nama Panitia Penyongsong Republik Indonesia atau PPRI. Dan akhirnya Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus tahun 1945. Ali Anyang yang semula bekerja sebagai petugas medis di rumah sakit itu ternyata turut terlibat dalam pembentukan PPRI di Pontianak. Salah satu tugas utama PPRI Pontianak adalah untuk menyebarluaskan kabar kemerdekaan Indonesia ke seluruh Kalimantan Barat, sekaligus untuk menjaga situasi agar tidak terjadi perebutan kekuasaan lantaran kekosongan pemerintahan usai kekalahan Jepang. Namun, udara kemerdekaan tidak terlalu lama dihirup oleh masyarakat Kalimantan Barat dan juga wilayah-wilayah lainnya di tanah air. Pada 29 September tahun 1945, datang tentara Australia yang diponcengi pasukan Belanda atau Nica di Pontianak. Mereka adalah bagian dari sekutu. Dengan segera, Belanda mengambil alih kekuasaan di Kalimantan Barat. Tak urung situasi ini membuat para pemuda bergolak. Ali Anyang bersama Laskar Pejuang Rakyat pun menyerbu ke tangsi dan gudang amunisi Belanda di Pontianak pada tanggal 12 November 1945. Beberapa pemuda gugur, sementara Ali Anyang ditangkap dan ditahan oleh Nica. Beruntungnya, pada Februari 1946 ia dibebaskan. Namun, perjuangan belum berakhir. Atas perintah Dr. Sudarso sebagai ketua PPRI, Ali Anyang memimpin pasukan pejuang Republik untuk terus melakukan perlawanan di berbagai titik di Kalimantan Barat, termasuk Pontianak, Mempawah, Singkawang, hingga Sambas. Saat Barisan Pemberontak Republik Indonesia atau BPRI dengan maksud melakukan pemberontakan atau perlawanan terhadap Nica Belanda dibentuk, Ali Anyang ditunjuk sebagai komandan untuk wilayah Kalimantan Barat. Lalu ia memprakarsai Barisan Pemberontak Indonesia Kalbar atau BPIKB sebagai kepanjangan tangan dari BPRI. Serangan demi serangan digencarkan, termasuk perebutan Bengkayang yang membuat Nica murka hingga menggelar sayembara berhadiah uang demi menangkap Ali Anyang. Peperangan baru terhenti ketika Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Akhir hayat sang wakil rakyat. Setelah perang mempertahankan kemerdekaan usai, Ali Anyang memerintahkan kepada seluruh anggota pasukannya untuk kembali ke kampung halaman masing-masing. Ali Anyang sendiri tak lama berselang menikahi pujaan hatinya, seorang gadis asal Sambas bernama Siti Hajir yang kebetulan berprofesi sebagai perawat. Selama beberapa tahun berikutnya, Ali Anyang menemani sang istri yang ditugaskan kemana-mana. Terlebih ia juga pernah menjadi juru rawat. Mereka pernah bertugas di Ciawi, Indramayu, kemudian ke Banjarmasin di Kalimantan Selatan, balik lagi ke Jawa menuju Jakarta, hingga akhirnya kembali ke Kalimantan Barat. Pulang ke Kalimantan Barat, Ali Anyang melanjutkan kiprahnya dengan mengabdi sebagai wakil rakyat dan masuk ke parlemen daerah. Ia meniti karir di parlemen dengan sangat baik hingga terpilih sebagai ketua DPRD Kabupaten Sambas.
Sayangnya usia Ali Anyang tidak sempat menyentuh angka setengah abad. Pada usia 49 tahun, beliau wafat, meninggalkan istrinya tercinta, Siti Hajir, dan 8 orang anak. Tepat pada tanggal 7 April tahun 1970, sang putra Dayak penegak kedaulatan NKRI meninggal dunia dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Bambu Runcing, Singkawang. Nama Ali Anyang mengabadi hingga kini dan sangat meninggalkan kesan bagi masyarakat Kalimantan Barat, sehingga diabadikan sebagai nama salah satu jalan utama di kota Singkawang. Tak hanya itu saja, sebagai pengingat jasa baiknya, dibangunlah Monumen Ali Anyang dan diresmikan Panglima TNI Agus Suhartono pada Oktober tahun 2011. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang pejuang asli Dayak yang bernama Ali Anyang yang berperan besar dalam menegakkan kedaulatan Republik Indonesia di Kalimantan Barat. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.